Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Anak-anakku, siswi kelas 10 baru di SMA Negeri 1 Ndawan Blandong yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini pada masa kegiatan pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Ndawan Blandong tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kenikmatan, dan dengan kenikmatan dan kesehatan itulah mari kita bersyukur, yang mana dengan rasa syukur itu maka akan ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas petunjuk beliau kita dapat membedakan yang benar dan yang batil. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini di masa pengenalan lingkungan sekolah, perkenankan nama saya Arina Masbuk Zahidi. Saya diberi amanah oleh panitia untuk menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum di SMA Negeri 1 Ndawan Blandong. Dan saya bersyukur selama saya menjadi guru di SMA Negeri 1 Ndawan Blandong ini diberi amanah sebagai wakasek bidang kurikulum. Oleh karena itu, saya akan memberikan gambaran singkat apa sih yang membedakan kurikulum di SMA Negeri 1 Ndawan Blandong dengan pada saat kalian ketika masih di SMP. Materi ini nanti berkisar sekitar 90 menit, yang mana 40 menit pertama nanti berisi tentang materi yang berhubungan dengan kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Ndawan Blandong. Kemudian materi yang kedua nanti ada materi tentang penugasan mandiri, yang mana nanti ada tayangan video tentang kerja tim yang berhubungan dengan kurikulum, yang mana di dalam tugas di video nanti kalian akan mendeskripsikan di dalam narasi, di dalam buku catatan kalian masing-masing. Silakan dicatat mana informasi yang penting, mana informasi yang bermanfaat untuk kalian tuangkan di dalam media tersebut, di dalam buku catatan tersebut. Kemudian, apa sih tujuan kalian dikenakan dengan kurikulum yang ada di SMA Negeri 1 Ndawan Blandong? Yang pertama, kalian nanti akan lebih mengenal apa sih bedanya kurikulum di SMA dengan di SMP. Yang kedua, kalian nanti bisa tahu arah. Oh, ternyata di kurikulum nanti di SMP sama SMA itu bedanya di alokasi waktunya. Jadi kalau di SMA nanti ada alokasi waktunya sekitar 46 jam setiap minggunya. Nah, di saat kondisi pandemi sekarang ini, pandemi COVID, mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan, dijauhkan dari segala wabah atau musibah yang ada di negeri kita tercinta ini. Jadi saya juga banyak belajar. Ini adalah tugas baru saling belajar di memahami media, memahami teknologi, sehingga kita bisa mengaplikasikan beberapa elemen penting di dalam pembelajaran, khususnya yang berkenaan dengan penyampaian materi tentang media pembelajaran. Di sini anak-anakku sekalian yang saya banggakan, jangan takut untuk memahami teknologi. Kita itu bisa karena biasa. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah bisa untuk memahami itu teknologi yang kita gunakan saat ini. Yang kedua, pesan saya, siap dengan perubahan yang ada. Kalau di masa pandemi ini berbagai macam perubahan sudah gencar-gencar di sini, guru-guru melaksanakan daring. Daring ini adalah berhubungan dengan koneksi internet, koneksi wifi. Oleh karena itu yang dulu
tidak begitu penting artinya koneksi internet. Sekarang juga dengan koneksi internet itu jangan hanya dipakai internet sebagai hiburan, tapi gunakan untuk memudahkan kalian belajar memahami teknologi, belajar mencari informasi yang ada di pembelajaran. Kemudian pendewasaan pada saat kalian ini sudah menjadi warga SMA Negeri 1 Undahan Blandong. Pendewasaan dalam arti sikap-sikap jelek kalian ketika di SMP silakan dirubah pada saat kalian sudah menjadi warga SMA Negeri 1 Undahan Blandong mulai saat ini. Siapkan perubahan, siapkan mulai dewasa. Artinya gunakan gadget atau HP ini sebagai media informasi. Media informasi apapun yang penting silakan direcord atau disimpan di dalam media ini. Misalnya sampean punya data, misalnya data itu yang berkenaan dengan identitas kalian ketika SMP, misalnya NISN, nama asli kalian ketika SMP, ketika ada yang salah di SMA, segera tanggap. Artinya nanti di identitas rapot yang berhubungannya dengan rapot, nanti ada kesalahan nama, ada kesalahan alamat, ada kesalahan nama bapak ibu, silakan nanti ketika tampil di daftar absensi siswa, kalian itu nanti peka, Pak, mohon maaf ini datanya ada yang salah, nama bapaknya, nama ibunya, atau nama kalian sendiri. Oke, selanjutnya adalah merdeka belajar, di mana pada saat usia seperti kalian ini pada masa SMA adalah arah menuju kedewasaan. Kita itu dewasa itu pilihan, tua itu pasti. Jadi setiap tahun, setiap ada perubahan, kita harus siap dengan perubahan itu. Maka merdeka belajar di sini, belajar itu tidak hanya di sekolah, di rumah, di kafe, dimanapun kita berada, asalkan kita terkoneksi dengan internet, kita menggunakan aplikasi apapun, kita gunakan kesempatan untuk belajar. Belajar itu mencari informasi yang bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Artinya dengan menggunakan media yang ada, kita dapat belajar materi apapun, baik itu materi yang ada di pelajaran sekolah maupun materi-materi yang bersifat umum. Artinya merdeka belajar ini, kalian kan punya nanti di SMA punya program. Oh iya, tujuan saya, niat awal saya di SMA ini adalah untuk bisa berprestasi, untuk bisa memahami apapun materi yang disampaikan Bapak Ibu Guru, nanti akan saya pelajari di rumah dan saya akan manfaatkan untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk masyarakat saya, dan yang lebih luas lagi untuk bangsa dan negara saya. Kalian hanya harus punya motivasi itu. Kalian tunjukkan selama berkiprah di SMA selama 3 tahun ini, kalian menjadi kerasan, pembelajaran juga akan menyenangkan. Apapun permasalahan yang Anda hadapi di kelas yang berhubungan dengan akademik, masalah dengan wali kelas, masalah dengan jadwal pelajaran, masalah dengan bimbingan belajar, masalah OSN, silakan nanti menghubungi kontak saya. Nanti akan kontak saya sampaikan di materi yang akan saya sampaikan di PowerPoint-nya nanti. Jadi harapan saya materi ini nanti kalian akan menambah wawasan. Iya, saya sudah dewasa. Saya belajar tidak harus disuruh oleh orang tua. Harus niat dari dalam diri pribadi kalian masing-masing. Jadi kelas 10 target saya kelas 10, kelas 11, kelas 12, nanti jenjang akademik atau nilai rapotnya usahakan jangan turun. Artinya ketika di semester 1 sudah ada pembagian rapot, kalian evaluasi. Oh, pembelajaran saya ini sudah sampai sekian. Target saya di semester 2 harus ada peningkatan. Semester 3, semester 4, semester 5, semester 6 nanti akan mengikuti. Jadi silakan dievaluasi belajarnya, usahakan di rumah juga kondusif, tidak ada permasalahan.
taat ibadah di rumah, patuh orang tua, niat dari rumah, niat belajar. Tujuan saya di SMA hanya untuk belajar. Kalian punya masa depan, doa. Perbanyak doa setelah ketika selesai sholat, doa. Punya masa depan yang lebih bagus. Dan mudah-mudahan doa saya nanti ketika kalian belajar di sini, pembelajaran nanti menyenangkan. Apa yang kalian cita-citakan selama di SMA ini nanti terwujud. Nanti setelah lulus, harapannya lanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Itu pengantar dari saya. Untuk selanjutnya akan kami sampaikan melalui tayangan slide yang akan saya sampaikan setelah tayangan berikut. Terima kasih. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, berikut ini adalah paparan materi tentang sosialisasi pengembangan kurikulum SMA Negeri 1 Dawar Blandong tahun pelajaran 2020-2021. Tujuan dikenalkannya kurikulum agar nantinya kalian dapat mengenal arah dan tujuan pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Dawar Blandong. Sebelum menjelaskan tentang materi ini, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Ini adalah profil singkat saya. Nama saya ini Arina Masbu Zaidi. Tempat tanggal lahir saya di Mojokerto, 19 Juni 1983. Ini alamat email saya. Jika kalian membutuhkan konsultasi, masalah apapun tentang akademik, baik itu OSN, baik itu wali kelas, baik itu permasalahan yang ada di dalam kelas, silahkan. Kalau memang kalian ada privasi, memang perlu untuk email, ini email saya sampaikan di sini. Kemudian nomor HP saya ini 081553717194, dan saya diberi kesempatan untuk mengajar mapel informatika dan tugas tambahnya sebagai wakakurikulum di SMA Negeri 1 Dawar Blandong. Ini riwayat pendidikan S1 saya. Saya dulu di S1 Teknologi Pendidikan UNESA, jurusan Teknologi Pendidikan, lulus tahun 2005. Kemudian riwayat mengajar saya, jadi saya punya pengalaman mengajar di MAN 1 Kota Mojokerto dan di SMA Negeri 1 Dawar Blandong mulai tahun 2010 sampai sekarang. Ini sekilas profil singkat saya. Langsung ke seputar materi tentang kurikulum. Di sini saya bagi menjadi beberapa bagian. Ada 7. Ada kerangka dasar kurikulum, ada struktur kurikulum, ada muatan kurikulum, beban belajar, kenaikan kelas, e-raport, dan web SMA. Jadi ini hanya cuplikan. Sebenarnya materi perkurikuluman di sini dicetak ada 3 dokumen yang harus saya siapkan di sini. Ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Jadi yang saya jelaskan di sini kebanyakan ada di dokumen 1 kurikulum yang kami buat pada tahun pelajaran 2020-2021. Saya mulai dari kegiatan yang pertama tentang kerangka dasar kurikulum. Nah, dalam membuat KTSP sekolah, di sini ada 5 landasan yang diterangkan dalam teori pembuatan perencanaan pembelajaran yang ada di kurikulum sekolah. Yang pertama adalah landasan filosofis. Di sini landasan filosofis ini adalah membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Jadi, keberhasilan kita di masa depan akan ditentukan hari ini. Mulai saat ini, selama mulai menjadi siswa baru di SMA Negeri 1 Dawar Blandong, kalian harus siap dengan tantangan, diniati dengan niat yang ikhlas, dan selalu dikawal dengan doa. Selalu doa. Jadi ketika kalian di rumah, sempatkan waktu untuk belajar. Setelah belajar, patuh dengan orang tua,
Dan jangan lupa setelah sholat 5 waktu, kalian lanjutkan dengan doa. Saya lanjutkan dengan pewaris budaya. Kalian adalah generasi masa kini. Kalian harus siap dengan teknologi, siap dengan perubahan, apa budaya yang positif, itu aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan kecerdasan intelektual. Di sini adalah intelektual di sini kalian harus senantiasa mengasah menyempatkan waktu untuk selalu belajar, selalu paham akan perubahan teknologi yang ada, bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan bisa mengembangkan potensi peserta didik. Artinya, apapun minat kalian, apapun usaha kalian untuk memenuhi potensi itu, manfaatkan dengan baik ketika kalian sejak menjadi siswa baru di SMA Negeri 1 Ndawan Blandong. Yang kedua adalah landasan sosiologis. Sosiologis di sini adalah kebutuhan untuk memenuhi dinamika kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kalian punya lingkungan terkecil, di lingkungan kalian adalah lingkungan keluarga. Jadi di dalam keluarga ada contoh bapak ibu kalian. Jadi apapun nilai positif yang ada di bapak ibu kalian di dalam keluarga, kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, aplikasikan di dalam sekolah. Dalam sekolah, selama pembelajaran berlangsung, mulai dari awal sampai akhir, diterapkan kehidupan masyarakat lebih luas lagi pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan yang ketiga adalah psikodopedagogis. Di sini adalah pendewasaan peserta didik. Kalian belajar dewasa, belajar memecahkan masalah kalian sendiri. Kalian punya orang tua, punya guru, ajak konsultasi yang baik dengan mereka. Jadi kesulitan belajar terutama di dalam sekolah, ketidaktahuan kalian tentang materi pelajaran, jangan takut untuk bertanya. Jadi ketika kalian di kelas mengalami kesulitan, konsultasikan, komunikasikan yang baik dengan guru mapel yang mengajar di kelas. Landasan teoritis di sini adalah ada teori-teori tentang pembelajaran. Belajar itu dimanapun dan kapanpun. Kalian tidak harus belajar itu di sekolah. Tetapi presentasi terbesar kalian selama sehari di luar sekolah itu manfaatkan dengan baik. Di sini adalah yang terakhir adalah landasan yuridisnya. Landasan yuridisnya adalah hukum. Jadi tujuan arah pendidikan itu mengarah ke Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20. Itu manfaatkan dengan baik. Selanjutnya saya akan memperkenalkan tentang struktur kurikulum yang ada di SMA tahun pelajaran 2020-2021. Pada tanggal 7 Juli kemarin, kalian sudah melaksanakan tes akademik. Tanggal 8 sudah melaksanakan tes psikologi, di mana kedua tes itu kami jadikan acuan untuk menentukan kalian nanti berada di kelas 10 apa. Di sini, di dalam SMA Negeri 1 Ndawan Blandong ini, saya bedakan peminatannya, kelasnya ada 5 kelas IPA, ada 3 kelas IPS. Di mana masing-masing kelas ini terdiri dari ada 36 siswa. 36 siswa kali 8 kelas ada 288. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat menjadi siswa baru di SMA Negeri 1 Ndawan Blandong. Semoga kalian nanti kerasan, semoga kalian nanti punya masa depan yang lebih baik, punya keinginan yang kuat untuk selalu belajar, tekun, jalani, dan sesuai target kalian 3 tahun di sini menjadi target yang susah dilupakan nanti ketika lulusnya nanti. Ya, di sini struktur kurikulum SMA 1 minggunya ada 46 jam setiap minggunya. Di sini mapelnya ada kelompok A sama kelompok B. Di sini ada kelompok A ini ada 6 mapel. Pelajarannya ada PAI,
ada PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris. Ini dari ke-6 kelompok mapel A ini yang mempunyai frekuensi terbanyak ada di Bahasa Indonesia sama Matematika. Jadi setiap minggunya masing-masing di Bahasa Indonesia dan Matematika ada 4 jam pelajaran. Selain itu ada kelompok B. Kelompok B sini adalah kelompok wajib B sini ada 4 mapel, yakni seni budaya, prakarya, penjas orkes, yang satunya lagi bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa masih masuk di dalam kelompok wajib B. Kemudian nanti yang IPA, ini nanti peminatannya ada 4 mapel untuk yang kelasnya IPA. Ada matematika, ada biologi, ada fisika, ada kimia. Kemudian untuk yang IPS juga peminatannya ada 4 mapel juga. Ada geografi, ada sejarah, sosiologi, sama ekonomi. Nah, di setiap minggunya, masing-masing setiap mapel peminatan, baik IPA maupun IPS, ini struktur kurikulumnya ada 3 jam pelajaran selama seminggu. Jadi, karena sudah menjadi minat kalian ketika awal kali masuk, ada 4 komponen utama yang harus kalian selesaikan, ada tes akademik, ada tes psikologi, ada pilihan orang tua, ada pilihan siswa. Itu nanti kalau sudah sesuai minat kalian, sesuai keinginan kalian, maka apa yang sudah menjadi pilihan kalian itu adalah amanah. Jadi walaupun di IPA atau di IPS, sama-sama punya kewajiban untuk selalu belajar. Kemudian yang kelas 10 nanti ada 2 mapel lintas minat. Lintas minat itu selain di peminatan, misalnya kalau IPA nanti lintas minatnya mapelnya informatika. Informatika sama kimia. Nanti kalau yang IPS berarti informatika sama kimia. Mohon maaf saya ulangi, yang IPA itu peminatannya ekonomi sama lintas minatnya ekonomi sama informatika, yang IPS kimia sama informatika. Oke, baik, selanjutnya di kurikulum 2013 ada kompetensi 4 kompetensi yang harus kalian ketahui. Nanti di capaian hasil belajar ada 4 kompetensi ini ketika di rapot. Nanti di SMA ada istilah yang namanya e-rapot, nanti ada aplikasi. Nanti setiap selesai semester biasanya di pembagian rapot ada 4 kompetensi ini selalu ditampilkan di dalam laporan hasil pembelajaran. Sini ada lagi yang mata pelajaran ini ada umum, mapel umum tadi ada kelompok wajib A dan kelompok wajib B. Ada peminatan akademik, nanti ada peminatan IPA dan IPS-nya. Kemudian mapel pilihan nanti ada di lintas minat. Ya, tadi yang saya sampaikan di IPA tadi ada ekonomi sama informatika, yang IPS ada kimia dan informatika. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi di slide awal di capaian pembelajaran. Ini ada KI 1 sama KI 2. Di sini ada penilaian sikap dan penilaian sikap sosial. Di sini ketika nanti kalian naik kelas ada 2 predikat di sini. Usahakan minimal penilaiannya dari Bapak Ibu guru nanti hasil raportnya minimal baik. Nanti kalau sikapnya cukup, itu nanti bisa saya pastikan tidak akan naik kelas. Jadi nanti yang pemanggil predikat ini adalah hasil pengamatan dari Bapak Ibu guru mapel. Nah, nanti akan disimpulkan dari 16 mapel yang ada. Nanti kelas 10 ada pelajarannya sekitar 16 mapel. Dan nanti harus dikategorikan nanti minimal kategori atau predikatnya nanti usahakan bernilai baik untuk rata-rata setiap mapelnya. Nah, kemudian beban belajar. Beban belajar di SMA ini ketika kalian kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu nanti
jumlah pembelajaran per minggunya adalah 46 jam yang dibagi menjadi 5 hari. Dan masing-masing jamnya setiap mapel itu mempunyai alokasi waktu 45 menit. Jadi kalau yang misalnya pendidikan agama Islam, kalau di struktur kurikulumnya ada 3 jam, ya nanti ada dikalikan saja, nanti 1 jamnya 45 kali 3. Nanti ada sekitar 3 jam, ya berarti 3 kali 45 menit setiap jamnya. Nah, nanti ketika Senin sampai Kamis itu jam belajar kalian di SMA Negeri 1 Dalam Blandong mulai jam 7 sampai jam 15 lebih 15. Artinya ketika pembelajaran normal, nanti kalau COVID-nya sudah berlalu, pembelajaran sudah normal, itu nanti jam belajar kalian di SMA Negeri 1 Dalam Blandong ini mulai dari jam 7 pagi sampai jam 15 lebih 15 menit. Jadi kalau ada jam pelajarannya, Senin sampai Kamis itu ada 10 jam pelajaran. Hari Jumat nanti ada 6 jam pelajaran, disambung dengan ekstra wajib yaitu pramuka. Untuk ekstra nanti dialokasikan khusus hari Kamis, itu nanti setelah pulang pelajaran sampai jam 5 sore. Itu beban belajar yang ada di SMA ini. Jadi usahakan berangkat nanti sarapan, kalau memang diperlukan untuk membawa bekal dari rumah ya silakan dibawa, agar efektif ketika istirahat manfaatkan dengan baik waktu istirahatnya, karena nanti tidak pusing atau sakit karena tidak sarapan ya. Jadi usahakan punya bekal di rumah dengan baik. Ini adalah salah satu unsur yang ada di KTSP dokumen 1 kurikulum, ada kenaikan kelas. Nah, di ini saya blocking berwarna kuning di sini. Kriteria kenaikan kelasnya atau syarat-syarat kenaikan kelas dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran, yakni di semester genap. Ada semester 2, semester 4, semester 6. Itu nanti ada rapat dari Dewan Guru bersama guru BK, bersama Wakasek, bersama kepala sekolah. Nanti hasil keputusan bersama itu akan dirapatkan untuk menentukan kalian bisa naik kelas atau tidak. Yang kedua adalah kehadiran tatap muka, itu minimal 75%. Usahakan jangan sampai alpanya lebih dari 25% dari hari efektifnya. Untuk yang kelas 10 dan kelas 11, KKM-nya minimal harus mencapai KKM itu tidak kurang dari 3 mapel. Nanti kalau ada mapel yang di bawah KKM ada 3 mapel, otomatis yang lain tidak akan naik kelas. Jadi nanti KKM itu kriteria ketuntasan minimal. Jadi kalau kelas 10 KKM-nya itu nanti 65, kelas 11 nanti 66, kelas 12-nya 67. Jadi usahakan untuk syarat kenaikan kelas itu nilai yang diperoleh minimal adalah 65. Jangan bangga dengan KKM yang sudah ada. Usahakan interval KKM dengan nilai yang diperoleh itu usahakan nilainya di atas. Karena apa? Dengan nilai yang baik nanti memudahkan kalian untuk perangkingan nanti. Nanti ketika PDSS atau penginputan nilai akademik kalian baik di ijazah nanti juga dibutuhkan, di syarat masuk perguruan tinggi nanti juga dipakai. Nanti usahakan mempunyai nilai yang jauh di atas KKM. Kalau predikat usahakan nanti predikatnya banyak yang mapel nanti baik pengetahuan dan keterampilan usahakan nilainya A. Tuh. Kemudian yang KI berikutnya yang jadi pertimbangan adalah nilai sosial dan spiritual itu minimal kategorinya baik. Jadi ini baik ini dari rata-rata 16 mapel yang kalian tempuh. Di sini ada siswa yang tidak naik kelas. Di sini apa saja yang menjadi dasar siswa untuk tidak naik kelas? Yang pertama ada mapel yang kurang dari KKM itu 3. Nanti akan jadi catatan sendiri dalam rapat pleno guru nanti ditentukan. Kalau memang ada 3 mapel itu nanti kurang dari 3
mapel ya otomatis bisa naik. Kalau ada 3 mapel yang nilainya merah atau kategori D, ya mohon maaf, kan harus tinggal di kelas. Ada siswa sikap spiritual dan sosial cukup atau kurang. Nah, tadi yang di kategori spiritual atau sikapnya minimal baik. Itu nanti kalian bisa naik kelas. E-rapot. Nanti rapot yang kalian terima ketika kelas 10 baru nanti ada dokumen fisik berupa e-rapot. E-rapot ini sistemnya online, artinya guru yang sudah menginput tidak bisa mengedit kalau sudah dibagikan, kecuali ya kalau ada sesuatu yang urgent. Urgent itu di sini artinya kesalahan menginput baru diizinkan untuk mengedit rapot. Jadi kalau nilai sudah jadi, sudah dicetak, usahakan identitas dan itu dicek dengan baik. Jadi kalau sudah pembagian rapot itu dicek dengan baik. Baik itu predikat, identitas drama, jangan sampai ada yang salah. Misalnya ada nama siswa Andi, nanti jangan sampai kelaminnya ada kelamin salah kelamin jadi B. Jadi ketika jadi absen yang pertama kali kalian cek adalah identitas, dicek, Pak nama saya salah, Pak jenis kelamin saya salah, itu segera sampaikan ke wali kelasnya masing-masing. Usahakan komunikasi yang baik dengan wali kelas. Nanti kalau ada laporan wali kelas, nanti ada perubahan data, Pak tanggal lahir saya salah. Itu nanti data perubahan apapun di e-raport itu mesti butuh dilampirkan file pendukung. Misalnya, Pak nama bapak saya salah, nanti dokumen pendukungnya adalah dasarnya kakak. Kalau nama ada yang salah, nanti dasar perubahannya adalah akte kelahiran. Nah, semua data perubahan yang ada di sini, perubahannya tidak langsung instan, melalui verbal PD nanti di aplikasinya kurikulum nanti ada seperti itu, penggunaan data siswa. Jadi memang kalau ada yang data yang salah dan sebagainya, jangan sampai menunggu kelas 12. Kalau pada saat semester 1 ada yang salah, segera lapor ke wali kelas, nanti wali kelas jalurnya ke Wakakurikulum. Jadi untuk menyampaikan perubahan ini, mohon dicermati sebelum minta tanda tangan orang tua, dicek dengan baik, kurang halamannya, ada kesalahan, segera dicek dengan baik. Nah ini tampilan sekilas tentang rapot pengetahuan. Di sini yang saya sebutkan tadi, di sini ada kelompok wajib A, di turut-turut K13 ada kelompok wajib A dan ada kelompok wajib B. Setelah nanti kalian menerima rapot, silakan dicek. Kalau memang ada salah satu mapel yang tidak ada nilainya, berarti ada kesalahan di dalam sistem. Segera lapor, hubungi wali kelas, nanti wali kelas langsung ke kurikulumnya. Jadi di sini ada mapelnya, nilainya berapa, ada predikatnya di sini. Kalau KKM nanti predikatnya C. Misalnya kalau di sini ada KKM-nya 65, kalau kalian mendapat nilai 65 ya nanti di sini akan predikatnya berubah jadi C. Jadi usahakan nilai pengetahuannya mempunyai predikat yang baik. Ini yang kelompok A. Di sini di tampilan rapot ada nama mapel seperti ini. Untuk yang kelompok B, di sini saya jelaskan di kelompok B ada 4 mapel di tampilannya e-rapot. Ada seni budaya, ada penjas olahraga, ada prakarya, ada muatan lokal, bahasa Jawa. Nah, kelas 10, kelas 11, 12 itu kelompok B-nya tetap mengikuti seperti ini. Jadi tidak ada perubahan untuk kelompok B-nya. Jadi usahakan nanti nilainya baik dan progresnya ketika setiap tingkat kelas 10, kelas 11, dan 12 ada peningkatan progres. Jadi minimal rata-rata pelajaran nilai pelajaran setiap mapel nanti ada progres untuk trennya itu nanti naik. Nah ini nanti memudahkan kalian di dalam perankingan di PDSS. Nanti kalau mempunyai rikat paralel baik di IPA, baik IPS, nanti jadikan dasar pertimbangan tersendiri untuk pendaftaran SNMPTN nanti. Nah, selain kelompok wajib A, kelompok wajib B, ada kelompok C. Kelompok C itu kelompok peminatan. Tadi yang sudah saya sebutkan nanti, yang IPA ada 4 ini. Ada matematika, ada biologi, ada fisika, ada kimia. Ada 4 mapel peminatan. Yang IPS berarti ada sejarah peminatan,
ada sosiologi, ada geografi, ada ekonomi. Ketika kan kelas 10, lintas minat. Lintas minat ini kalau memang jurusannya nanti IPA, itu lintas minatnya ada 2. Lintas minat ekonomi, ada lintas minat informatika. Kalau nanti kalian berada di kelas IPS, lintas minatnya adalah lintas minat kimia sama lintas minat informatika. Jadi lintas minatnya ketika kalian kelas 10 ada 2 mapel. Ini diperhatikan. Jadi total mapel ketika kalian kelas 10, totalnya ada sekitar 16 mapel. Ya. Jadi dicek, jangan sampai nanti ketika di print rapotnya terima hanya 15 mapel. Berarti ada kesalahan mapel yang memang belum diinput oleh guru mapelnya. Dicek. Kalau memang 16 mapel nanti ada nilainya semua, ya otomatis nanti sudah benar. Ya. Yang kelas 11 ini nanti ada perubahan di lintas minatnya, hanya 1 yang dipakai. Misalnya nanti kalau kelas 11-nya di antara 2 mapel lintas minat ini ada 1 yang dihilangkan. Yang ini bobotnya 3 jam pelajaran, ini 3 jam pelajaran. Kalau di kelas 11 ada 4 jam pelajaran. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini seputar web sekolah. Informasi apapun berkenaan dengan kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Bandung ini punya web. Kalau punya catatan, punya berita, usahakan sampaikan ke admin. Nanti adminnya nanti bisa ke kurikulum atau bisa ke pengelola web. Nanti yang mengelola di sini adalah Pak Tony yang bagian edit web ini. Jadi punya kegiatan apa yang positif, punya artikel apapun yang ingin dimuat di web tercinta ini, nanti alamat situsnya ada di sini. Jadi www.sman1bandung.org. Jadi ini sifatnya online, apapun informasi biasanya ada nilai akademik, ada kalender akademik dan sebagainya, nanti beritanya ada di web SMA ini. Jadi silakan dimanfaatkan media sosial yang ada, manfaatkan dengan baik, manfaatkan dengan bijak. Jangan sampai nanti ketika ada di web sini kan malah negatif. Jadi apapun yang nilai positifnya diambil, dipelajari, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang terakhir dari sekilas tadi, apapun yang kalian pelajari di sini, nanti sekiranya ada pertanyaan atau yang kurang bisa dimengerti, silakan japri WA saya langsung. Permasalahan akademik apapun, punya masalah di kelas, ada masalah dengan dewan guru, ada dengan temannya sebaya, ada masalah dengan guru BK, sampaikan komunikasinya, jalurnya, usahakan komunikasi selalu dengan wali kelasnya dulu. Jadi permasalahan apapun yang terjadi di sekolah ini, sampaikan wali kelasnya. Wali kelas itu adalah bapak atau ibu kalian di kelas. Jadi mereka punya kebijakan, punya arahan, itu diterima dengan baik. Nanti dari wali kelas, linknya adalah menyampaikannya ke kurikulum. Mudah-mudahan kalian nanti mendengarkan ini tidak bosan, diniati ibadah saja. Mudah-mudahan ilmu kalian yang kalian dapatkan nanti adalah ilmu yang manfaat. Saya tidak bisa lama-lama di sini agar tidak jenuh, tidak bosan, tidak boring. Ini saya punya tugas mandiri di sini. Tugas mandiri ini saya beri alokasi waktu 45 menit yang berupa tayangan video. Tayangan video ini durasinya sekitar 2-3 menit. Jadi saksikan dengan seksama, ya, amati jika kondisi tersebut terjadi pada kelas Anda yang baru. Nanti tugasnya buat argumentasi atau narasi minimal 3 paragraf di buku catatan masing-masing, lalu difoto. Ya,
Jangan copy paste punyanya temennya. Pengalaman yang kamu dapatkan adalah nanti pengalaman yang akan kamu kenang. Kalau punya masalah, dihadapi, jangan menghindar dari permasalahan. Jadi setiap masalah yang ada di sekolah ini, kalau kalian terbuka, baik itu sama orang tua, sama wali kelas, punya komunikasi yang baik, insya Allah nanti selama 3 tahun di sini tidak ada masalah. Kalau kalian tertutup, nanti dikucilkan di kelas, apapun dan sebagainya, selalu komunikasi yang baik dengan wali kelasnya masing-masing. Nah ini nanti akan saya tampilkan, animasi ini saya dapatkan di YouTube, silakan disimak, diamati, nanti silakan ditugas mandiri dikerjakan ini. Oke, berikut tampilannya saya sampaikan di sini. Nah ini jika ada siswa yang punya tanggungan besar di sini, punya beban yang dibawa dari rumah, ada temannya yang membantu mengerjakan tidak berat. Nah ini ada tipe-tipe pengganggu, ada yang cuma naiki tapi juga ikut dorong. Tidak apa-apa, misalnya kalau diajak kerja bakti dia ikut dorong juga. Jadi nah ini yang jadi menghambat nih, ada yang tukang usul, tukang komen, tapi kalau diajak kerja bakti tidak akan mau dia. Nah ini kita saksikan, mesti ada itu nanti di dalam. Nah ini yang paling parah, yang mau belas ikut gabung grup di WA, jadi perusuh dianya, selalu menghambat, selalu mengkritik, tapi tidak mau bekerja dengan baik. Tugas tidak dikerjakan dari guru. Nah itu membuat provokator agar temannya tidak bekerja. Nah itulah kerja tim begitu. Nah kan seperti itu, kompak satu kelas, punya tujuan yang sama, visi yang sama, selalu komunikasi yang baik, tidak berat semua beban itu. Nah itu perusuh atau di itu ya seharusnya disingkirkan. Itu intinya. Kalian nanti punya argumen sendiri. Oke, punya argumen sendiri. Narasikan di buku kalian masing-masing, minimal 3 paragraf. 1 lembar nanti penuh. Difoto, disetorkan ke wali kelasnya masing-masing. Mudah-mudahan sekilas tentang pengenalan kurikulum ada manfaatnya. Kurang lebihnya dari saya mungkin ada salah-salah kata, ada grogi dalam penyampaian materi, ada kekurangan saya, mohon maaf. Semata-mata untuk kemajuan di sini, harapan saya dari kurikulum, kalian belajar di SMA ini, sejak menjadi siswa baru, canangkan. Kalian punya potensi, punya kemampuan, asah dengan baik. Apapun potensi Anda, kembangkan dengan baik ketika Anda menjadi siswa SMA Negeri 1 Endawan Blandong. Jadilah duta di sini, duta yang baik. Jangan jadi perusuh, jangan jadi yang negatif, tinggalkan. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.